warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvina. Di sini saya akan membacakan pengertian dari HIV dan AIDS. HIV sendiri merupakan Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS, di mana dengan menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4 sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Selanjutnya, pengertian dari AIDS. AIDS muncul setelah virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun lebih. AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Terima kasih. Perkenalkan, saya Gita Estioni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab HIV/AIDS. Penyebab HIV/AIDS adalah virus HIV memasuki tubuh manusia melalui perantara darah, cairan semen, dan sekret vagina. Nah, setelah memasuki tubuh manusia ini, maka target HIV adalah limfosit atau sel darah putih yang bernama CD4. Karena HIV ini mempunyai afinitas terhadap molekul pada permukaan CD4. Nah, virus ini akan mengubah informasi genetik ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Nah, DNA provirus tersebut kemudian akan diintegrasikan ke dalam sel hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Nah, setiap kali sel yang dimasuki retrovirus ini akan membelah diri dan informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Penularan HIV atau AIDS. Media penularan HIV atau AIDS. HIV dapat ditularkan melalui penukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi seperti darah, air susu ibu, air murni, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, berbagi benda pribadi seperti makanan atau air. Cara penularan HIV yang pertama itu hubungan seksual, yang kedua transfusi darah, yang ketiga penggunaan jarum suntik, yang keempat yaitu ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Gejala infeksi pada umur 1-6 bulan belum terlihat gejala secara signifikan kecuali terpapar flu selama beberapa hari kemudian sembuh kembali. Gejala-gejala ringan lainnya antara lain yaitu demam, nyeri pada tenggorokan, nyeri pada otot dan sendi, juga mudah kelelahan. Gejala fase 2 saat umur infeksi 2 hingga 10 tahun. Individu ini telah positif HIV tetapi tidak menampakkan gejala sakit dan mampu menularkan kepada orang lain. Gejala-gejalanya masih sama seperti fase 1 yaitu flu biasa, tetapi virus telah menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh pada individu tersebut. Gejala fase 3 yaitu daya tahan tubuh dari individu semakin rentan, mudah sakit, dan juga akan menjadi AIDS. Demam yang terus berkelanjutan dan juga nafsu makan yang berkurang, terjadi infeksi dan juga bintik ungu yang tidak akan hilang. Selanjutnya yaitu ada pencegahan HIV. Nah, pencegahan HIV ini ada 5 cara untuk mencegah penularan HIV yang dikenal dengan konsep ABCDE. Nah, yang pertama itu A, abstinence stage atau yang artinya absence sex atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kemudian B, be faithful yang artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga yaitu C, kondom yang artinya mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Kemudian D, drug no artinya dilarang menggunakan narkoba. Kemudian yang kelima itu A, education yang artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, mencegah, dan pengobatannya.
Kemudian selanjutnya yaitu ada pengobatan. Nah, pengobatan dari HIV ini tentu saja memiliki tujuan, diantaranya itu untuk menahan laju tahap perkembangan virus. Adapun beberapa obat yang dipergunakan untuk pencegahan dari HIV ini yaitu seperti antiretroviral dan infeksi opportunistik. Nah, pada obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangan virus. Kemudian obat infeksi opportunistik ini merupakan obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping rusaknya kekebalan tubuh. Yang terpenting untuk pengobatan opportunistik yaitu menggunakan obat-obat sesuai jenis penyakitnya. Contoh, obat-obat anti TBC.